Oke ya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita bahas mengenai kisi-kisi UAS ya. Ini kisi-kisi UAS apa namanya? Rencana kita mau kerjakan UAS dalam minggu depan ya. Silakan dipersiapkan. Disimak kisi-kisi UAS hari ini. Eh, Bagaimana kita akan mengerjakan UAS nanti ya. Soal-soalnya kurang lebih mirip. Ya, ini contoh soal yang sudah kita biasa kerjakan. Purpose atau tujuan dari soal yaitu Anda diminta untuk membuat sistem informasi penyewaan kendaraan roda 2. Ya. Lingkup pekerjaan yaitu digunakan sistemnya untuk penyedia jasa travel atau penyewaan ya, untuk mengelola penyewaan kendaraan roda 2 di Balikpapan ya, dalam rangka mendukung pariwisata IKN dan kota penyangga. Anda identifikasi di sini ada berapa entitas ya, ada berapa entitas dan sesuaikan dengan fungsi yang diminta ya. Tentu saja di dalam soal ini fungsi yang dikerjakan hanya beberapa saja. Nah, tidak usah diperluas ya. Artinya Anda kerjakan sesuai dengan yang diminta saja. Adapun hal-hal lain yaitu nanti ya, setelah Anda UAS gitu ya, supaya Anda bisa mengerjakan UAS itu tepat waktu. Ya, fungsi yang diharapkan seperti biasa yang sudah pernah kita bahas yaitu Anda diminta untuk atau sistemnya harus mengelola kendaraan. Ya, kendaraan dan harga sewanya. Kemudian harus mengelola data penyewa. Ya. Dan ketiga adalah transaksi penyewaan kendaraan. Artinya ada data penyewa dan data kendaraan, hubungannya adalah transaksi ya, relasinya. Yang keempat adalah reportnya. Report itu bisa semuanya ya. Karena ini diminta adalah transaksi, maka transaksi reportnya yang diminta. Maka soalnya biasanya sesuai dengan apa yang ada di sini. Maksudnya jawabannya sesuai dengan apa yang diminta ini. Ya, di luar itu salah. Nah, pertanyaan soal adalah ada 12 pertanyaan ini ya, ini kan banyak betul. Nanti Anda pelajari latihan ya, tentu saja latihan agar Anda terbiasa nantinya. Yang pertama petunjuknya adalah baca seluruh soal ini lebih dulu ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Perhatikan isinya, permintaannya ya. Terus kemudian ada buat gitu ya. Nomor 1 adalah tentukan ada berapa entitas lengkap bersama atributnya. Nah, ini ya. Anda bisa tentukan entitas dari ini semua. Karena saya sudah ketemu ya entitasnya. Dari fungsi ini saja sudah ketemu. Berapa entitas? 1, 2, ya, 2 ini. Nah, begitu juga dengan di sini. Ya, scope, lingkup ya. Maka ini juga ketemu entitasnya. Nah, ini apakah single user atau multi user? Ya, silakan Anda klik lebih dulu. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Kita ngomongin basis data ya. Kita diminta untuk bikin basis data. Maka ada berapa entitas di sini. Nah, tentu saja kita sudah pernah pelajari entitas itu kita temukan ya. Nah, berarti kita ketemu berapa entitas nih? 3 ya, nah, paling tidak ini. 1, 2, 3. Adapun yang lain-lain ini hanya mengikut saja ini ya, nah, tidak perlu diperhatikan. Dukung pariwisata IKN, tentunya penyangga ini jangan tertipu dengan ini. Ya. Kemudian
kita sudah ketemu ini travel, kendaraan, penyewa, maka kita hubungkan relasinya nomor 2 nya. Jadi Anda jawab itu ya, nomor 1 dijawab, buat diagram relasinya nomor 2 nya. Atau buat skema basis data. Jadi kalau diagram relasi biasanya ada di Microsoft Access. Jadi kalau skema basis data kita gunakan SQL Workspace ya. Maka hasilnya adalah kurang lebih seperti demikian. Nah ini ya, kita sudah pernah bikin ini ya, menyewa kendaraan. Ini atribut-atributnya, kita sudah tambahkan atribut-atributnya ya. Nah, ini juga. Kemudian travel, ini entitasnya 1, 2, 3. Kemudian relasinya jangan lupa ya, hubungkan dengan di tengah-tengahnya ya. Bentuknya biasanya kata kerja. Anda perhatikan relasi kadangkala penyewa boleh menyewa beberapa kali, begitu juga dengan kendaraan boleh sewa beberapa kali. Hanya saja kalau mendaftar hanya sekali, maka penyewa mendaftar travel maka hanya sekali. Bedanya apa di sini? Di sini nggak perlu ID lagi karena dia hanya sekali mendaftar. Beda dengan menyewa ini, maka dia berkali-kali menyewa, maka di sini ada ID menyewa. Ya, ID tujuannya untuk berapa kali dia menyewa, gitu ya. Kalau yang ini sekali aja. Juga dengan travel kendaraan. Nah, satu kendaraan bisa dimiliki banyak travel kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Satu travel bisa dimiliki beberapa kendaraan. Satu kendaraan bisa dimiliki beberapa travel. Tapi travelnya ini cukup satu saja ya. Cukup satu saja. Jadi satu travel bisa memiliki beberapa kendaraan. Gitu ya. Ini ya. Supaya kendaraan dengan yang sama ya, kendaraan yang sama bisa dimiliki mereknya ya. Nah, mereknya mungkin sama, bisa dimiliki beberapa kali ini oleh satu travel. Artinya kita tambahkan ID di sini. Oke, mari kita berikutnya adalah transaksi. Kita ekspor dalam SQL. Ya, kita ekspor dalam SQL, caranya ini ya. Kemudian kita klik ini ya, kita beri nama kisi-kisi.ws misalnya gitu ya, nama serinya kisi-kisi. Setelah itu kita next gitu ya. Nah, ini sudah ada, kita refresh. Nah, kita next lagi. Nah, kita mau lihat isinya ini ya. Nah, setelah itu kita simpan. Pastikan tadi database-nya memiliki 3 entitas yang saling berhubungan. Setelah itu kita kalau sudah berhasil buat ini, kita masuk di SQL-nya. Nah, ini ya. Kita buka same ya. Kita ketikkan database-nya dan kita import di sini langsung ya tadi ya. Kita import ini choose ya. kisi-kisi.ws. Ini ya. Bentuknya adalah SQL. Jadi kalau kita klik sini, maka di sini muncul di ini ya. Setelah itu kita klik sini ya. Untuk ekstensinya adalah SQL. Baru kemudian kita klik import. Jadi Anda nggak perlu bikin database. Nah, ini ada error ya, sekali lagi perhatikan caranya troubleshooting ya, troubleshooting. Saya sengaja kalau ada error-error gini langsung diperbaiki ya, supaya nanti kalau ada Anda juga mengalami hal yang sama juga bisa menyelesaikan dengan cara yang sama gitu ya.
Baik, ini adalah sintaks SQL yang harus kita perbaiki. Nah, database-nya sudah berhasil dibuat ini ya, sebelah kiri. Lalu kita klik ini ya, import has been successfully 15 query. Apa itu 15 query ya, kita nggak tahu ya di sini. Ya, ini ada dua tabel yang sudah kita buat tadi berhasil. Padahal yang diminta adalah ada berapa tabel? 6 ya. Ada 6 tabel yang berhasil cuma ya, itu kita batalkan. Kita hapus di sini, lalu di sini hapus. Jadi nanti kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Nah, kita ingin baca errornya ada di mana gitu ya. Balik ke sini, lalu kita edit, di-upload ya, SQL. Kita baca errornya ada di mana. Nah, ini ya. Measure set ini ya, di sini ya. Bagian ini Anda baca, terutama yang di bagian use near, dekat ini ya. Dekat sini. Dekat indeks. Nah, ini ya, bagian ini. Jadi sudah ditunjukkan indeks ini nggak cocok gitu ya, error. Maka di bagian ini, di bagian mana ini? ID penyewa hash kendaraan ini artinya relasi antara penyewa dengan kendaraan. Oh, berarti relasinya ini ya. Nah, relasinya ini yang perlu diperbaiki. Itu kita perbaiki ini ya. Tabelnya mana tadi? Oke, kita hapus ya. Nah, salah ya. Error. Tidak bisa dibuka. Ya, ini ya. Tapi di sini diisi YS ini kita edit ya, diedit dengan menggunakan apa? Notepad bisa juga ya. Terutama di bagian relasi yang salah ya. Nah, ini yang kita cek di sini bagian relasi itu yang mana? Nah, ini ya. Wah, yang has visible. Nah, ini visible ini. Yang ini ya. Nah, ini visible sama visible 2 ini. Nah, biasanya 22 ya. Kita hapus. Nah, ini relasi menyewa. Relasi berikutnya adalah milik mendaftar. Ini mendaftar. Mendaftar, cari yang visible. Nah, visible ini, indeks visible. Ini tidak cocok ya. Kita hapus. Visible ada lagi. Nah, ini kita hapus. Lalu milik, ya ini milik juga bagian visible ada dua ya, dua ini. Yang ini sama ini. Nah, kita hapus. Yang lupa disimpan. Dan itu kita simpan lagi. Nah, sudah ya. Sekarang kita hapus ulang. Import. Cus. Ini kursi UAS kita hapus lebih dulu ya. Ini version. Nah, ini di drop dulu. Nah, di drop lagi. Oke, habis itu kita import. Cus. Ini kita kembalikan sini. Nah, ini sekali lagi ini yang ketiga kalinya. Nah, 2 kali kita periksa kesalahan. Ketiga ini kita import. Iya, berhasil ya. Kalau berhasil adalah warnanya hijau semua, nggak ada yang merah ya. Yang merah hanya tulisannya saja yang nggak salah ya. Kita, nah ini namanya hijau ya, nggak ada yang merah.
datanya. Kemudian kita periksa database-nya ini di CUAS. Ya, ini 6 tabel sudah masuk semua ya. 6 tabel sudah masuk semua, kita cek relasinya. Relasinya harus sudah ya pasang ya. Menyewa kendaraan. Travel milik, oke. Ke sini. Iya, kasih ya. Ini sama. Oke. Sudah. Ini oke saja. Ya. Baru langkah berikutnya adalah mengisi seluruh tabel ini ya. Minimal kita masukkan 10 ya. 10 terutama di entitas lebih dulu ya. Caranya masukkan di entitas lebih dulu, yaitu penyewa kendaraan dan travel. Ingat travelnya hanya satu. Oke, berikutnya adalah mengisi. Kita isi manual ya. Nah, kita isi manual. Caranya mengisi manual, Anda boleh mengisi menggunakan ini ya. Nah, misalnya menyewa atau penyewa, Anda boleh isi menggunakan ini, silakan pokoknya diisi ya. Nah, pokoknya diisi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengisi. Tapi saya anjurkan Anda untuk masuk ke dalam ini, karena nanti soalnya adalah Anda diminta untuk mengisi ya. Insert into table. Nah, ini kemudian kita bermain di sisi ini ya. Jadi kita diminta untuk ini nomor 2, terapkan ke dalam SQL. Setelah itu tunjukkan bahwasanya database telah berhasil dibuat dengan perintah show database. Perintah-perintah ini yang nanti kita gunakan ya, bukan pakai PHP MySQL. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam komen. Nah, ini jadi kita nggak mengisi database lewat sini, tapi mengisinya lewat mana? Mengisinya lewat konsol ini. Jadi kalau Anda nggak terbiasa dengan ini, pakai yang ini. Tadi nggak bisa di komen gitu ya, komen ya. Jadi kalau sini kita masuk CD file gitu ya, pin sorry, MySQL pin, enter. Nah, masuk ya. Nah, kita masuk user root p passwordnya kosong. Nah, tadi apa nama database-nya? Database-nya namanya adalah CUAS. Kita berikan perintah nomor berapa tadi? Ya, ini ya. Pastikan berdasarkan nomor 2 terapkan dalam SQL. Tadi sudah diterapkan. Setelah itu tunjukkan bahwasanya database berhasil dibuat dengan perintah show databases ini. Maka dengan demikian kita show databases ini. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Kita cek di sini isi UAS. Jadi ya, sudah ada isi UAS, kita pilih sekarang use isi UAS. Ini kita sudah memilih isi UAS. Selanjutnya adalah kita ini show database sudah terjawab. Nomor 4, tunjukkan semua tabel yang ada di dalam database. Ini ya. Nomor 4. Berarti kita ketikkan di sini semua tabel ya. Show tables. Enter. Nah, ada 6 ya. 6 baris.
kasih 6 ya. Nah, oke. Setelah itu kita sudah nomor 4, tunjukkan struktur tabel masing-masing dengan perintah describe. Nah, ini. Ya, kita describe ini. Yang di describe adalah entitas lebih dulu, yaitu penyewa. Ya, harus akhiri di kemarin. Nah, ini kita pelajari di sini bahwasanya ini adalah auto increment ya. Sekedar no nggak boleh kosong, binary. Auto increment berarti dia otomatis nambah jumlah 1. Setelah itu kita pelajari lagi kendaraan ya. Kendaraan kita describe kendaraan ini. Nah, bentar. Nah, ini ya. Nah, ini kendaraan. Ini auto increment. Ini penting ini ya. Defaultnya nih. Setelah itu kita describe lagi. Berikutnya adalah describe transfer. Nah, ini transfer. Jadi transfer auto increment. Oke. Setelah itu kita periksa apa relasinya tadi ya. Relasi berdasarkan hasil rancangan kita ini ya. Nah, hasil rancangan ini kita panggil ya, menyewa. Nah, jika kita klik sini describe menyewa, pelajari. Nah, ini ya, jadi menyewa. Oke. Setelah itu mendaftar, dicek lagi describe mendaftar. Nah, Anda jangan malas untuk mengetik ya. Berikutnya adalah milik. Milik mana Pak? Ini milik ya. Nah, ini milik, berarti kita describe milik ya. Auto increment. Oke. Ini berarti nambah. Ini ada ID-nya ya. Yang tidak ada ID-nya hanya ini ya. Mendaftar, karena mendaftar tadi sifatnya sekali saja. Kalau milik bisa berkali-kali memiliki ya. Kemudian ya. Oh, milik sekali ya. Nah, bisa jadi ya, milik itu sekali. Jadi kalau sekali gimana Pak? Ini bisa dihapus ya. Caranya hapus di alter ya. Anda bisa hapus atau lewat tadi ya. Nah, lewat sini juga bisa atau lewat ini ya. Nah, lewat sini juga bisa. Contoh atau misalnya milik tadi ya. Struktur. Nah, ini Anda bisa hapus kalau mau hapus. Tapi kalau biarin aja deh. Nah, oke. Salah gitu ya. Biarkan. Oke. Jadi kalau dihapus boleh. Sementara kita biarkan nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Jadi kalau sudah begini gimana Pak? Diisi datanya ya. Satu-satu. Pak, satu-satu gimana Pak? Nah, gimana caramu supaya bisa mengisi masing-masing data ini ya? Contoh mengisi menggunakan data penyewa ini ya. Data penyewa ini sudah ada, misalnya Pak Tutur sudah bikin ini. Nah, ini data penyewa. Ini kita bisa ekspor dalam bentuk STL atau CSV ini ya. Kita dump dalam bentuk ini ya, penyewa CSV. Kita masukkan CSV tadi penyewanya supaya bisa masuk gitu ya. Nah, diimpor ini ya, terus dimasukkan sini. Nah, ini. Itu kita impor ya, berhasil ya. Yang
jangan lupa kalau memasukkan lebih dulu adalah entitasnya ya. Nah, ini sudah masuk. Oh ini kok ada masuk KTP, nomor KTP. Nah ini salah, dihapus. Ya. Ini ya. Kemudian kita masukkan lagi data kendaraan. Misalnya. Data kendaraan dari mana? Ya, sudah ada ini data kendaraan. Ya. Ini data kendaraan. Kita ekspor. Ekspor gini, lalu dimasukkan lagi. Lalu formatnya adalah CSV ya. Ekspor. Nah, ini kendaraan. Apa ini 700 byte. Nah, kita masukkan di sini kendaraan. Lalu import. Ya. Kendaraan. Lalu kita import. Iya, kita berhasil memasukkan kendaraan sama penyewa ya. Penyewa. Dan nyewa juga demikian, kita bisa tambahkan ya. Caranya kalau tadi relasinya sama, sekarang menyewa di sini. Nah, ini nggak ada ID menyewa. Nah, kita tambahkan sendiri ID menyewa ya. Caranya kita bisa ekspor ini lalu dalam bentuk CSV ya. Nah, di DOM. Nah, ini kita edit ya. Nah, caranya diedit, kita buka dalam bentuk ini. Nah, tambahkan ID di situ ya. ID-nya adalah 1 ini ya. Nah, 1, 2, 3. Tekan koma 4. Jadi sebelum ujian siapkan dulu data-datanya ya. Jangan sampai nggak punya data ya. Oh ya ini saya salah ini ya. Nah, ini salah, kita hapus. Ya, okay. Kalau mulai 2 Pak, oh nggak masalah. Ya. Kita simpan, kita masukkan sekarang lewat sini. Ya. Jadi kita menyewa di sini. Terus kita import ya. Menyewa ini ya. Oke deh, kita masukkan sekarang sama ya. Iya, berhasil ya. Jadi kita cek menyewa. Iya, ini ya. Ini adalah ya. Sekarang perintah berikutnya adalah apa? Ini ya, tunjukkan suku tabel tadi sudah. Isilah masing-masing tabel minimal 10 record ya ini. Jadi kita sudah memasukkan apa? Ini bisa kasih contoh ya. Bisa kasih contoh caranya, nggak usah dijawab semua ya. Ada 6 tabel tadi diisi, jawab semua, jangan ya, nggak cukup waktunya. Jadi Anda cukup menjawab satu saja, satu tabel saja, misalnya tabel penyewa tadi. Nah, Anda bisa membuat perintah untuk menyisipkan data-data ini ya. Setelah itu kita lakukan adalah ini sudah ya. Berikutnya adalah ini nomor 7 ya.
Yang ketujuh adalah pada tabel relasi transaksi penyewaan antara penyewa dengan kendaraan. Berarti tabel transaksi itu antara penyewa dengan kendaraan. Berarti tabel menyewa ini ya. Nah, transaksi. Itu isilah tanggal penyewaan antara tanggal 1 Juli sampai 10 Juli ya. Tanggal 1 ini ya. Nah, tanggal 1 Juli ini kan November. Nah, diubah. Ini bulannya bisa diubah. Bulan berapa? Juli. Ya, Juli, kan di sini Juli. Nah, tanggal 1. Simpan. Durasinya antara sehari 2 hari. Sehari sampai 5 hari. Misalnya durasinya 2 hari. Oke. Nah, jadi juga dengan ini ya, kita ubah antara tanggal 1 sampai tanggal berapa tadi? 10 ya. Oke. Berarti ini bisa kita ubah lagi. Di update ya. Ini 5 hari. 5 hari tanggal 3 sampai tanggal apa tadi ya? Oke, kita cek ya. Kalau error ini kita refresh. Jadi klik lagi di sini menyewa. Juli transaksi tanggal 4. Oke. Baliknya tanggal 8. Oke. Juli adalah error ini, error ya. Ya, satu lagi ya, banyak-banyak. Penting nanti query-nya bisa disebutkan ya. Tanggal 5 ya. Bisa lihat deh. 6 balik ya.
Oke, sisanya adalah bulan November. Oke, kita yang penting dapat data ini ya, transaksi. Oke, durasi penyewaan kendaraan superficial 1 sampai 5 hari. Oke, tadi sudah kita buat ya. Tampilkan seluruh isi tabel masing-masing dengan perintah select from table. Ini ya, berarti kita harus pakai ini, bukan ini ya. Nah, ini masing-masing tabel ya. Jadi kita dapat 2 tadi ya, 3 ya, 3 tabel. Nah, yang ada adalah yang ini, tabel kendaraan, tabel menyewa, dan tabel penyewa. Yang lainnya masih kosong. Jadi Anda bisa isi sendiri ya tabelnya. Penting diisi saja ya. Nama travelnya QP Bina Travel gitu ya, Balikpapan. Alamat Jalan Sepinggan Baru. Oke deh. Berarti mau mendaftar berarti harus banyak ya. Iya, harus banyak ini. Semuanya harus terdaftar di situ ya. Semuanya harus terdaftar. Kita cek di sini, mendaftar itu isinya ID penyewa, ID travel, tanggal daftar. Jadi ID penyewa itu adalah semua ID penyewa ini. Ya. Kemudian ID travel, nah ini bisa kita buat. Ini kan ya. Nah, ini kita bisa ekspor dalam bentuk CSV ya. CSV. Kemudian tanggal sewanya, tanggalnya bisa kita atur sendiri ya. Daftar, sorry. Jadi kita ekspor dalam bentuk CSV. Lalu kita klik ekspor. Ini ya. Nah, ini. Baris pertama kita hapus. Nah, yang kedua ini kita ganti ya. Nah, ganti ID apa namanya, travel. Kita cek ya. Select kita from travel. Nah, ID-nya adalah 1, berarti yang ini diganti 1 ya. ID 1. Berarti kita ke describe tadi apa namanya, mendaftar. Nah, mendaftar apa saja sebetulnya, ID penyewa ini seperti 1 ya. Tanggal daftarnya bisa kita atur sendiri, statusnya aktif semua misalnya gitu ya. Berarti kita bisa ubah di sini. Yang ini kita tanggal kasih 1 ya. 1. Tapi ini adalah ID travel ya. Terus kemudian adalah tanggal daftar. Ingat ya, tanggal itu bentuknya adalah, nah, kita ubah bulan Juni ya. Juli apa Juni, boleh Juli ya. Nah, 1 semua ya. Oke. Kita bisa copy statusnya, nanti kita ubah ya. Kita diisi demikian.
penting ada datanya dulu ya. Ini salah. Oke. Kemudian statusnya diisi A semua ya. Nah, sini ya. Nah, itu aktif. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa itu ya. Nanti query-nya ngerti. Ini kita hapus. Ya. Ini sudah sesuai dengan struktur. Oke, kita simpan. Jadi ini save as CSV ini ya. Penyewa. Nah, satu. Sekarang kita masukkan di dalam database. Ini mendaftar. Ya. Mendaftar kita import. Kita pilih di sini penyewa tadi. Ya ini ya strukturnya. Ya berhasil ya. Nah, ini tapi mendaftar tidak ada statusnya. Ya ini ya. Kecuali milik, ya milik semua motor kendaraan adalah miliknya travel. Jadi kendaraan yang ada di sini miliknya adalah travel. Oh ini ada data ini ya, biru ya. Nah, kode kendaraannya adalah ini ya. Nah, sekarang milik itu struktur tabelnya adalah ini ya. Ada 5 kolom. Nah, kalau kita isikan berarti ini ID travelnya 1, kendaraannya ngurut dari tadi, kemudian ini milik bisa kita tambahkan urut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dengan demikian kita bisa menambahkan kendaraan dulu ya. Ini kita ekspor seluruh kendaraan. Ini adalah bentuknya adalah CSV. Jadi dengan CSV kita bisa ubah ya. Nah, ini jangan lupa yang pertama kita hapus cara-cara kita untuk manipulasi data ya. Nah, ini kita simpan. Mana simpan? Milik ya, milik dari milik itu struktur tabelnya adalah ini. Jadi milik. Oke, jadi travel kendaraan. Berarti ada 2 ya. Nah, 1 plus 1. Nah, 2 ya. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. Atas bukan 2, 1 ya. 9. 10. 1. Ya. Berikutnya adalah tahun pembelian, status ya, tahun pembelian status. Tahun pembeliannya apa? Tahun pembelian
seperti yang ini ya, kita hapus ini. Nah, 2 kolom. Nah, pemisahnya tidak ada. Nah, yang ini sampai sini ya. Ini ya, tahun pembelian. Nah, ini ya, tahun pembelian berarti ini tetap butuh pupuk rata berapa? 2010, 2011, 2012. Statusnya hak semua ya. Caranya kita ngisi data cepat ya, supaya kita nggak kehabisan waktu. Ya, ini kita simpan. Nah, demikian kita akan import di sini ya. Import, terus cus. Jadi kendaraannya. Nah, isinya ini. Oke, kita langsung aja. Iya, hasil. Kalau kita cek database-nya semuanya sudah terisi data semua ya. Sekarang kita jawab soalnya apa lagi? Nah, soalnya ini ya, tampilkan seluruh isi tabel masing-masing dengan perintah select. Ini ya. Jadi ini nomor 8. Perintah select-nya gimana? Select perintah from. Nah, apa aja penyewa? Oke, penyewa kita tadi sudah sama ya. Nah, sudah oke ya. Terus berikutnya adalah kendaraan. Kendaraan. Ya, sudah oke. Berikutnya adalah travel. Travel itu cuma satu. Ini ya. Oke. Tampilkan hanya penyewa yang menyewa kendaraan lebih dari 2 hari. Nah, kita berarti select kita from penyewa ya. Penyewa itu kalau kita nggak tahu, kita describe penyewa. Nah, ini ya. Jadi yang kita tampilkan adalah ID penyewa, nama penyewa. Itu berarti kita panggil. Kemudian penyewa ini ada hubungannya dengan tabel menyewa. Ya, karena kita hanya memanggil yang 2 hari. Nah, 2 hari. Yang 2 hari berarti hampir semuanya ini ya. Hampir semuanya ini. Berarti tanggal balik sama tanggal nyewa dikurangi. Nah, tanggal balik sama tanggal nyewa dikurangi. Jadi muncul itu ya. Oke, berarti select. Ada 2 tabel ya, ada 2 tabel. Jadi kalau kita
kontrak yang 2 hari siapa aja ya, menyewa ya. Nah, ini ya. Jadi kita ingin mengurangi tanggal ini dikurangi ini nanti ya. Ya. Jadi kita tampilkan dulu select ID menyewa, terus kemudian tanggal sewa, tanggal balik dikurangi tanggal sewa, terus durasi. Ini menyewa durasi. Enter. From tabel menyewa, from menyewa gini ya. Kemudian order by ID menyewa. Nah, penting. Enter. Ya, ini ya. Durasinya ini ya. Jadi hampir semuanya, hanya ini saja yang tidak diminta. Jadi kan lebih dari 2 hari, berarti ini 2 hari aja. Ini diminta adalah 2 hari, berarti yang tidak tampil hanya apa? Ini sama ini. Nah, karena ini ada 9 baris, berarti harus ada 7 baris saja ya muncul. Gimana caranya? Pertanyaannya kembali adalah tampilkan hanya penyewa yang menyewa kendaraan lebih dari 2 hari. Oleh karena itu kita akan select ya, tadi ya, sama ya. Nah, ini ID menyewa. Jadi di sini ada penyewa. Ya. ID penyewa. Terus menyewa. Dot ID menyewa. Di sini menyewa. Dot tanggal balik. Ya. Dikurangi menyewa. Dot tanggal sewa. Terus durasi. Ya. Jadi yang di atas itu nama penyewa. Ya. Penyewa dot nama penyewa. Nggak hafal apa? Nah, penyewa ini ya. Nama saja. Oke, nama ini ya. Kalau diganti as nama juga bisa. Nah, itu kita durasi. Aduh, harus di enter ya tadi ya, supaya tidak hilang gitu ya. Jadi kepencet penyewa ya, caranya penyewa tadi ya, penyewa ID penyewa, kemudian penyewa nama, kemudian menyewa ID menyewa, terus ini tadi adalah menyewa ID tanggal balik, ini menyewa tanggal sewa, durasi. Berarti yang lebih besar dari 2 ya, lebih besar dari 2. Berarti di sini harus ada kurung tutupnya ya. Nah, ini
lebih besar dari 2. Ini kan durasi. Ini harus 2 ya. Jadi ya munculnya 7 ya. Durasi ini. Enter. From ya, jangan lupa from. Ini cukup kita ya. From 2 tabel, penyewa sama menyewa. Menyewa ya. Where, jangan lupa where penyewa, ID penyewa sama dengan menyewa, ID ya. Perlu ascending? Boleh ada ascending, boleh tidak. Kalau sini udah cukup saja gini. Kita enter. Iya. Ini masih ada 7 ya, 9 ya. Berarti yang ini durasinya ini ya. Ini ada 1, berarti yang muncul harusnya ini ya. Berarti durasi ini poinnya yang diambil adalah 1 gitu ya. Harusnya sama dengan 1. Ini sudah betul 1 ya. Harusnya yang ditampilkan adalah yang 1 sama dengan 1. Karena itu kita ulangi di sini durasi sama dengan 1. Tadi ini dikurung. Lihat penyewa, ini penyewa. Oke. Penyewa field list di unknown table penyewa. Mana ini? Durasi. Oh, from penyewa belum ini ya. Ulangi lagi. Kurang. Nah, ini sorry. Enter. Where-nya belum ada. Nah, ini from. Nah, ini ya. Baru kemudian where. Oke, enter. Iya. Ini ya. Harusnya ini muncul. Nah, ini nggak muncul. Jadi yang select yang ini saja. Where gitu ya. Oh, oke. Berarti where-nya di sini ya. Durasi lebih besar sama dengan. Jadi ini tambahin di sini adalah n ya. Jadi kita ulangi lagi. Where-nya tambahkan lagi ya. Nah, ini tapi bukan di sini, tapi di where. Ini kita hapus, yang sana juga kita hapus. Kita ambil yang lama tadi. Nah, ini ya. Enter from. Nah, ini enter where ini ditambahkan n ini ya, n menyewa ya, kurung ini ya, sama seperti yang di atas. Kita nggak bisa pakai durasi, artinya beda. Udah tinggal balik. Dikurangi menyewa standar sewa ya. Lebih besar sama 2 ya, itu ya.
lalu diakhiri titik koma, sehingga diharapkan durasi ini hanya muncul yang ini ya. Kita enter. Iya, ini 7 ya. Nah, berarti yang nyewa hanya ini. Ya. Nah, ini nomor 9. Nah, sudah bisa dijawab. Nomor 10, tampilkan hanya penyewa yang menyewa kendaraan paling lama. Paling lama itu yang mana? Paling lama adalah tadi siapa? Oh, ini yang 19 ini ya, ini. Nanti ini harus muncul nanti ya. 19 sama ini ya. Nomor 7 sama 10. Nah, itu silakan dipelajari nanti ya. Tinggal diulang lagi di sini, nanti muncul di situ ya. Oke, itu saja kisi-kisi UAS. Kemudian yang berikutnya, tampilkan seluruh data penyewa yang menyewa kendaraan dan yang tidak pernah menyewa sama sekali. Nah, ini tidak menyewa sama sekali, terus harus tampilkan kendaraan yang paling sering disewa oleh penyewa. Kendaraan yang sering disewa, adakah? Coba dicari. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya berhasil.